Halo semua, selamat datang di channelku Bagus Sasmita Aji. Dan ini adalah pertama kalinya saya menampakkan diri. Selamat datang di channelku ya. Aku memilih channel ini. Jadi seperti yang kalian tahu, seperti inilah saya. Dan kedepannya saya juga akan memperlihatkan wajahku, wajahku dan apa yang aku lakukan, karena channel ini adalah fokusnya dari awal adalah vlog. Channel ini kan dari awal namanya kan Bagus Sasmita Aji kan. Itu namaku. Tapi buat yang lain yang kenal aku sebagai Bagus Sasmita Aji ya mohon untuk dimaklumi, karena nama Bagus Sasmita Aji ini didapat dari nama yang diberikan mbahku dulu ya, mbahku dulu. Jadi ketika lahir namaku itu Bagus, kemudian dikasih tambahan Sasmita Aji itu. Tapi ketika pendaftaran ke akta lahir itu bapak merubah namanya jadi nama yang tak pakai sekarang. Oke, seperti biasa aku record ya, gak usah pakai saya terlalu formal, aku aja. Aku record pakai HP, kamera HP ya, kamera depan HP Mi 12 Lite. Terus pakai pencahayaan lighting kecil ini, makanya keterang, lighting kecil yang beli murah lah. Terus kemudian mic-nya, audionya kita pakai TNW wireless mic. Ini cukup murah untuk mic wireless ya. Ini aku pakai di sini. Kemudian pakai tripod sebagai penyangga HP-nya. Jadi seperti ini. Jadi apa yang aku sampaikan di sini nanti, saya lagi. Yang akan aku mau sampaikan di sini sebenarnya mengenai kedepannya, mengenai channel ini ya kedepannya. Karena ini video pertama kali memperlihatkan wajah ya. Jadi ya, video kedepannya nanti adalah video vlog mengenai saya, mengenai aku, mungkin sharing pengalaman, terus kemudian ada vlog di Bojonegoro. Jadi aku orang Jawa asli, jadi tinggal di Bojonegoro, kerja di Bojonegoro. Buat kalian yang pernah nonton motovlogku kan, aku kerja di sebuah instansi pemerintah mengenai bidang kesehatan lah ya di situ. Jadi intinya seperti itu, sharing dan lain-lain seperti itu. Karena aku mungkin kalau omonganku mungkin tinggi, itu bukan edukasi ya, pokoknya jangan masukkan edukasi lah ke kalian yang nonton lah ya, masukkan ke sharingku karena pengalamanku. Karena kalau edukasi aku nggak harus ahli kan ya, harus seorang yang ahli baru bisa mengedukasi orang banyak. Kalau memang kalian mengambil pelajaran dari apa yang aku share di YouTube ini, itu berarti itu murni dari pengalamanku pribadi. Mungkin dari POV ku ada yang salah atau ada yang kurang benar, ya mohon maaf, karena mungkin memang aku berbicara bukan atas nama ahli tapi pengalaman pribadi. Oke, ini untuk konten sharing. Mungkin untuk konten vlognya kita akan lebih secara luas lagi, vlog membahas Bojonegoro dan tempat saya tinggal. Karena mungkin tahun ini fokusku ya memang bahas Bojonegoro, karena tempatku tinggal di Bojonegoro. Jadi untuk kedepannya nanti isinya dari konten-kontenku mungkin bahasanya campur-campur, bahkan ada mungkin satu video yang full pakai bahasa Jawa, karena target teman-teman yang nontonku itu orang-orang Jawa ya, seperti itu. Jadi mohon dimaklumi ya kalau kalian yang suka dengan channelku ya, mungkin mungkin bakal suka ke channelku tapi nggak paham. Mohon maaf, aku juga mungkin nggak punya waktu bikin subtitle atau yang lain, jadi mohon dimaklumi. Selanjutnya untuk konten short, mungkin konten shortku akan tetap lanjut ya, yang masak-masak mie. Aku sangat suka sekali makan mie, bahkan aku mau bikin konten di warung mie nanti juga ya, di Bojonegoro yang enak bom. Iku mie goreng, mau mie gurbakan lokal, kayak mie ayam lah. Bojonegoro itu kaya dengan makanan. Di Bojonegoro kota khususnya itu makanan kekinian, makanan tradisional itu hampir semuanya ada. Jadi mungkin nggak tak bahas semua, cuma aku akan ngulik sedikit tempat-tempat di mana tempat aku langganan di situ aja. Mungkin kalau
enak nggak enak kan masalah selera ya, cuma kalau langganan aku ke tempat langgananku itu mungkin menurutku enak, mungkin aku mau share di situ juga gitu. Nanti aku akan sedikit berdiskusi mengenai keluh kesah seorang tenaga kontrak di sebuah instansi pemerintahan ya, dengan gaji yang ya nggak sampai UMR, tapi mungkin ada beberapa tambahan yang mungkin akhirnya sampai UMR. Terus kemudian bagaimana aku mengatasi sebuah masalah yang dialami sebagian pria di dunia ini, yaitu kebotakan seperti ini. Ini jidatku udah lebar, ini aslinya tanda kebotakan ya, kebotakan genetik. Aku mau sharing itu juga, terus mungkin nanti akan sharing mengenai KPR untuk mereka yang kaum menengah, apakah ambil atau tidak, apakah resikonya dan lain-lain. Terus kemudian akan sharing pekerjaan juga, sharing gibah juga, mungkin akan gibahi seorang juga. Terus kemudian nanti juga akan mengulik beberapa, ya nggak mengulik sih, kita akan ngobrol bareng sama orang-orang terdekatku, baik dari komunitas atau dari mereka yang mungkin sedang berusaha membangun channel, jadi konten kreator di Bojonegoro. Mungkin ini aku mengawalinya ya sangat telat sekali untuk sebuah video vlog dimana ngomong terus video ya, intinya vlog pribadi itu aku ngawalinya itu sangat telat sekali ketika mereka yang sudah mengawalinya bertahun-tahun yang lalu dan sudah sukses. Bahkan ada yang ya namanya konten, ada yang sukses, ada yang nggak sukses berhenti, yang sukses lanjut. Cuma aku di sini tetap fokusnya karena ada tujuan yang aku ingin capai dari membuat channel ini dan membuat video. Yang pertama, aku ingin melancarkan komunikasi ya. Jadi aku itu tipe orang yang awalnya itu gampang seneng ngomong gitu, cuma kemudian diem karena suatu hal ya, tekanan pekerjaan dan lain-lain. Terus sekarang kayak kehilangan kemampuan ngomongku ya. Dulu itu gampang ngomong, sekarang susah ngomong. Bahkan di depan kamera ini aslinya ya, isinya bisa ngomong cuma nggak teratur gitu loh. Aku mau memperbaiki itu gitu loh. Jadi kalau komunikasi ke orang biar tidak sungkan, tidak gimana gitu ya. Yang pertama, yang kedua tentu saja karena ini sebuah channel ya YouTube, bisa monetize, kalau berharap bisa monetize. Karena aku punya channel yang satu udah monetize, itu juga aku nggak menunjukkan wajahku sama sekali, dan aku isinya tutorial semua. Buat kalian yang mau subscribe silahkan, channelnya itu Habibibib channel. Ya nanti tak sertakan di sini logonya lah. Itu udah monetize, aku mau lanjut ke situ sebenarnya ya, daripada di sini. Cuma di situ aku mau khusus konten-konten yang bermanfaat aja, nggak konten pribadi. Dan konten pribadi di channel ini aja, konten-konten yang sekiranya nanti bermanfaat, tutorial dan lain-lain aku upload di sana. Karena aku merasa tanggung jawabnya besar sekali, merasa gitu, seperti itu. Jadi kalau di sana nanti udah isinya udah konten-konten tutorial, terus tiba-tiba tak isi konten random kan, mereka yang subscribe kan nanti takutnya kecelik gitu ya. Jadi aku bikin channel ini yang terpisah, hingga aku bisa ngerandom di sini sesuai keinginanku tanpa mengganggu channel yang lain, seperti itu. Yang ketiga sebenarnya ini mungkin tujuanku ya. Yang ketiga itu tujuanku mungkin ya sebagai sarana untuk seneng-seneng saja. Aku bikin konten kan juga seneng, tempatku meluapkan segala isi pikiranku. Karena kadang ini kan kita berpikir apa, terus kita turun ke mulut, kita ucapkan apa, itu kita nggak begitu bisa mengontrolnya kan. Nah, aku pengen bagaimana aku bisa mengeluarkan apa yang ada di pikiranku ya, baik itu opini atau pemikiran dan lain-lain, biar bisa lancar tak keluarkan ke kalian, teman-teman yang mau nonton, atau ke orang-orang terdekatku, sehingga
miskomunikasi tidak terjadi. Nah, sebenarnya seperti itulah. Jadi kadang kan kita mikir apa gitu terus belibet kan, gara-garanya kan karena otak kita dengan mulut kita kan nggak sinkron. Jadi aku inginnya kalau dengan channel ini dan juga berkonten terus seperti ini, aku lebih bisa mengontrol mulutku dan otakku itu biar sinkron dan mengeluarkan opini-opini yang bagus gitu. Karena jujur saja aku dari dulu, dari mungkin 15 tahun yang lalu sudah suka bersosmed ya. Mulai dari Friendster sampai sekarang itu thread ya. Itu thread itu aku main thread ya. Itu sering update status ya. Daripada update status kan mending opini kita sampaikan di video, kita upload ke sosmed gitu. Dan itu YouTube itu menurutku paling aman ya, paling aman. Walaupun kalaupun nggak viral itu paling aman untuk mengeluarkan pendapat-pendapat yang ada di otakku ini. Aku milih YouTube itu seperti itu. Kalau aku milih TikTok atau milih ke Instagram ya, itu exposure-nya gampang, mudah sekali dapat gitu. Jadi takutnya nanti kalau orang nggak suka sama omonganku, aku malah disikat. Oke, mungkin itu dulu. Jadi ini istilahnya perkenalan aja ya. Jadi seperti ini, pemilik channel ini, bapak-bapak, bisa dibilang bapak-bapak, bisa bilang mas-mas. Ya kalau dipanggil bapak-bapak pun juga cukup cukup pantas ya, karena udah menikah, udah punya anak satu. Jadi, silakan panggil bapak juga nggak apa-apa, silakan panggil mas juga nggak apa-apa, silakan. Yang jelas itu semua yang mau aku sampaikan di video kali ini mengenai tujuan channel ini dan lain-lain. Mungkin untuk kedepannya, mungkin untuk yang lain akan sampaikan di video yang ke depan. Sebenarnya seperti itu. Oke, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Tetap sehat, tetap baik-baik saja, tetap berpikir waras, jadilah orang yang bermanfaat. Sampai jumpa.